Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam qaal, apa kata Nabi? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna fi jannatin syajaratan, sesungguhnya di dalam surga ada satu buah pohon. Syajarah, syajarah ni pohon. Ada yang mengatakan pohon ni berbuah, ada yang mengatakan pohon ni tak berbuah. Khilafiah para ulama al-hadis. Tapi pohon ini tidak ada di dunia. Nah, ada di dunia, dia adanya di surga. Nah, fil jannatin, di dalam surga. Syajaratan, satu pohon. Yasiru raqibu fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Bernaunglah orang-orang di bawahnya, cuman dalam keadaan berjalan. Nah, ada yang berhenti, ada yang berjalan. Cuma lamanya berapa? Besarnya pohon itu, naungan pohon itu berapa? Kecil Nabi, fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Lama berjalan dengan 100 tahun lamanya, la yaqta'uha, pohon itu belum selesai untuk kita lewati. 100 tahun di bawah pohon tujuh waktu berjalan. Raqib dalam berkendaraan, bukan berjalan kaki. Raqib ni pakai kendaraan di bawah pohon tujuh gitu selama 100 tahun, la yaqta'uha. Kecil Nabi, tidak selesai engkau melewatinya. 100 tahun juga di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita Mukhtasar fi Sahih al-Imam al-Bukhari lil Imam Abi Jamrah Bahjatun Nufus, hadis Azmus Syajarul Jannah, hadis kemuliaan satu pohon yang ada di surga. Ada sebuah pohon di surga dan pohon itu amatlah mulia, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dapat bernaung di bawah pohon itu. Amin. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis daripada Sayyidina Anas. Kalau hadis sebelumnya hadis tentang sifat daripada ahli neraka yang ketika ia dilemparkan dia ke dalam api neraka, maka keluarlah daripada isi perutnya termasuk dengan ususnya. Kemudian ia pun melilit. Kemudian ia pun ditanya dan didatangi oleh orang-orang penduduk neraka yang banyak. Apa kata orang penduduk neraka? Bukankah engkau kemarin orang baik? Bukankah engkau kemarin menyuruh kami melakukan kebaikan dan melarang kami berbuat kemungkaran? Kata dia, ya, aku menyuruh kalian tapi aku tak mengerjakan. Aku melarang kalian tapi aku yang melanggar. Itu hadis di pekan yang lalu. Hari ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini hadis daripada Sayyidina Anas. Anas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik. Anas punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibu daripada Sayyidina Anas bin Malik. Usia 6 tahun sudah berkhidmah, sudah menjadi pembantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari usia 6 tahun ia habiskan waktunya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesehariannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Di antara sahabat yang mulia yang bisa boleh masuk keluar rumah Nabi, di antaranya Sayyidina Anas bin Malik. Nabi tak punya anak laki-laki. Nabi ada anak laki-laki meninggal waktu kecil. Nabi punya anak namanya Abdullah. Nabi punya anak namanya Qasim. Nabi punya anak namanya Ibrahim. Ketiga-tiganya meninggal di usia kecil. Akhirnya ketika Nabi hijrah ke Madinah, datanglah ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim, membawa anaknya. Ayahnya sudah meninggal dunia dalam keadaan yatim. Anas bin Malik 6 tahun. 6 tahun kalau di kita ya kan masuk sekolah SD lah begitu. Tapi kalau orang Arab 6 tahun dulu kadang anak tu
Tengoklah anak-anak yang di Gaza yang dia betul kalau 6 tahun tu lah pandainya meledak rudal tu kalau orang-orang Arab. Kalau awak 6 tahun tu padang main mercun telok dia baru ni. Kalau orang Arab ya rudal pandainya berkelahi depan orang Arab besar badannya. Jadi datang dibawa anaknya oleh Ummu Sulaim, itu Anas bin Malik ke Rasulullah. Kemudian dikatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, indi laysa li mal. Ya Rasulullah, aku ni kalau harta tak punya. Aku tak punya harta. Wa laysa li ard, dan aku pun tak punya tanah nak untuk diwakafkan pun tak ada. Tanah tak ada untuk nak diwakafkan, harta pun tak ada untuk. Dan begitu juga aku ni seorang perempuan yang tak mungkin juga untuk ikut perang bersama para mujahid. Kata ibu Sayyidina Anas bin Malik, Ummu Sulaim, tapi aku punya anak. Ni anakku namanya Anas bin Malik. Jadikanlah ia sebagai pembantumu ya Rasulullah, agar kami tercatat termasuk orang yang sudah pernah berjuang untuk Islam. Nah, jadi kita ni posisikan posisi kita masing-masing, tapi ambil andil dalam Islam. Jangan tak ikut campur kita dalam Islam. Mungkin kalau tak kita dengan ilmunya, dengan tenaga. Kalau tak dengan fikiran. Kalau tak apa yang bisa kita lakukan, ambil andil untuk Islam. Ya, mungkin kalau harta tak punya untuk sedekah, ya mungkin tenaga kita lagi yang kita pakai kan. Atau mungkin harta kita, atau dan lain sebagainya, ilmu dan lain sebagainya. Ambil andil dalam Islam. Jangan kita penonton aja, rugi kita nanti. Ketika orang-orang menikmati amalannya di dunia, kita tidak ada amalan yang akan kita nikmati nanti di akhirat. Nah, maka oleh karena itu banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ambil andil dalam Islam. Apa itu perjuangan Islam? Mungkin tidak berperang dengan kafir, tapi mungkin hari ini memfasilitasi orang untuk datang ke masjid, memfasilitasi orang untuk nyaman di masjid, atau mungkin dengan hal yang lain sebagainya. Ambil peluang untuk tetap kita termasuk bagian daripada pejuang dalam Islam. Jadi ketika Nabi menengok Anas bin Malik, akhlaknya Nabi tengok bagus, orangnya juga bagus. Kemudian Nabi menerima Anas bin Malik 6 tahun sudah menjadi pembantu Nabi SAW. Sangat berkesan oleh Anas bin Malik itu. Kata Anas bin Malik, khadamtu Nabi SAW 10 sinin. Aku jadi pembantu Nabi selama 10 tahun, tapi tak pernah aku mendengar ucapan yang kasar yang keluar dari mulut Nabi SAW. Bahkan dalam satu riwayat hadis, tak pernah hatiku sedikit pun tersinggung oleh Nabi. 10 tahun jadi pembantu Nabi, tak pernah tersinggung dengan Nabi. Ya, tak pernah Nabi khudh hadha walima kadha walima fa'ala kaza, lakukan ini, buat ini. Kalau tak betul kerajanya, tak pandai yang kerajaan rumah, tak pernah itu yang keluar dari mulut Nabi kepada pembantu Nabi. 10 tahun namanya itu. Awak jangan 10 tahun sampai hari baca tu lah minta keluar je jawab. Nak telok kerajaan jibuk dia dubuk je. Apa tu enggak nak telok awak dah je lah. Dia apa rupanya telah saduinya apa je binatang nak duduk di kebun binatang atas sabui dia ibuk jawab tu ke pembantu tadi. Kok kambing lah, kok kucing lah, biawak, angmah, hapus segala macam tu. Nabi itu dia tak pernah terbaca dari Nabi kepada Anas bin Malik, dan itu lama diingat oleh Anas bin Malik. Itu salah satu daripada akhlaknya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tak cepat-cepat Nabi menyuruh fulan ambil itu, fulan ambil itu, tak. Nabi selagi bisa beliau mengerjakan, beliau yang mengerjakan terlebih dahulu. Itu akhlak sifatnya Rasulullah SAW. Maka Nabi katakan, sebisa mungkin kerjakanlah ya, apa yang bisa kita kerjakan. Maksudnya jangan kita meminta tolong kepada orang. Apa kecil Nabi di dalam hadis tu, walaupun meminta tolong mengambilkan tongkat kepada orang yang lumpuh. Ada tongkat, orang lumpuh kok perlu pakai tongkat tu barunya bisa berjalan. Sebisa mungkin kecil Nabi berapun nak nyo hajatnya tu. Kalau bisa jangan minta tolong, ambil aja seorang kecil Nabi. Nah begitu cara Nabi mengajarkan kita supaya bisa pertama manusia tu mensyukuri akan nikmat Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
ya setiap amal kebaikan ini kan yuhasib, nanti akan dihisab di akhirat. Kok orang ikhlas menolong awak, iyalah koknya terpaksa berkok macam mana. Jadi itu pula nanti yang akan memberatkan seseorang di yaumil akhirat. Jadi Anas bin Malik, ibunya namanya Ummu Sulaim, itu pengkhidmat orang yang selalu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu Anas bin Malik. Kalau kita baca biografinya, sering kita baca biografi Anas bin Malik. Mungkin orang yang pernah menghitung jenggot Nabi nambah uban Anas bin Malik itulah. Gajah Anas bin Malik, rambut Nabi tak ada uban satu helai pun. Yang beruban adalah jenggot Nabi, itu pun tak lebih daripada 20 helai. Yang beruban jenggot Nabi, rambut Nabi nak beruban. Bukan berarti Nabi cat, enggak, Nabi tak mencat rambut. Ya, memang begitulah ketampanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah gagahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beruban cuman jenggot Nabi itu tak lebih daripada 16 helai atau 20 helai itu di dalam riwayat hadis. Dia punya bisa tahunya jumlah uban tadi itu saking dakik. Sambil murid-murid Nabi menang juga Nabi, dituangnya adanya janggut Nabi. Kemudian itu sahabat saking cintanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik lah tahu rasanya tumit Nabi itu. Tumit Nabi itu lebih halus daripada pipinya anak bayi. Jawab yang paling lunak tu pipi itulah, tu pipi anak bayi lunak. Tumit Nabi itu sama lunaknya je pipi anak bayi tadi. Itu salah satu daripada mu'jizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi fisik. Awak mana ada tumit, mana lunak. Tumit itu di antara anggota tubuh kita yang paling kasar. Fisiknya kalau maknawinya muncul awak lebih paling kasar. Muncul awak banyak orang tersinggung, banyak orang muncul. Tapi yang paling kasar sisi jasadnya, sisi fisiknya, tumit. Tak ada di kita tumit kita yang mulus, tak ada. Tumit itu yang paling kasar. Tapi bisa tumit Nabi itu lebih lembut daripada pipi bayi, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Banyak kenang-kenangan Nabi dengan Anas banyak. Maka termasuk daripada beriwayat hadis terbanyak itulah dia Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi ini perlu kita sebut orang-orang saleh ini. Ada Anas bin Malik, ada Abi Hurairah, ada Mu'az bin Jabal, ada Sayyidina apalagi Sayyidina Uthman, Abu Bakar, banyak sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Allah puji dalam Al-Quran radhiyallahu taala an, radhiyallahu anhu wa radu'an, radhiyallahu anhu wa radu'an. Jadi para sahabat Nabi, kenapa Allah puji para sahabat Nabi? Karena supaya jangan kita berburuk sangka kepada sahabat Nabi. Maka dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat Nabi setelah masuk Islam udul. Apa itu udul? La yartakibul kabair. Sahabat Nabi setelah masuk Islam tidak ada lagi mengerjakan dosa gadang, tidak ada lagi. Tak ada. Dengan zina ya tak ada, dengan khamarnya tak ada, mencurinya tak ada, musyrik tak ada. Kalau ada sahabat yang melakukan itu, maka dia tidak dicatat sebagai kategori sahabat Nabi. Tidak dicatat sebagai kategori sahabat Nabi SAW. Mungkin dia murtad, berarti bukan sahabat Nabi. Atau mungkin dia seorang munafik, bukan sahabat Nabi. Tapi yang dikategorikan sahabat Nabi menurut para ulama ahlul hadis, man laqiyan Nabi wa mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan meninggal dalam keadaan Islam. Tiga ini kriteria daripada sahabat. Makanya ketiga-tiga kriteria ini disematkan kepada sahabat Nabi yang Allah puji dalam Al-Quran radhiyallahu anhu wa radu'an. Jadi sahabat Nabi itu tidak ada lagi dia setelah masuk Islam nyoba zina, makan riba, apa tidak ada lagi. Maka itulah menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat Nabi udul. Udul itu maksudnya tidak lagi bergelimang dengan dosa besar. Nah begitu dia. Jangan kita buruk sangka pula sahabat Nabi begini tidak ada lagi.
Ya, tidak ada lagi sahabat melakukan perangai-perangai haram, itu tak ada lagi. Maka Allah puji dalam Quran. Maka Nabi pun puji. Ya, kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan kalian hina sahabatku, kata Rasulullah. Man subbuhu subbuni, siapa yang menghina mereka maka ia menghina aku, kata Nabi SAW. Siapa yang menghina aku, Allah lemparkan ke dalam api neraka. Nah, itu beda kita dengan Syiah. Kalau Syiah ya mereka menghantam sahabat-sahabat Nabi. Dari satu sisi sahabat Nabi, hadis Nabi dipakai, tapi dari satu sisi sahabat Nabi pun mereka buruk-burukkan. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qaal, apa kata Nabi? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna fil jannati, inna sesungguhnya di dalam surga. Jannah, jannah ni surga. Jannatin itu surga artinya jannah. Inna fi jannatin syajaratan, sesungguhnya di dalam surga ada satu buah pohon. Syajarah, syajarah ni pohon. Ada yang mengatakan pohon ni berbuah, ada yang mengatakan pohon ni tak berbuah. Khilafiyah para ulama al-hadis. Tapi pohon ini tidak ada di dunia. Nah, ada di dunia, dia adanya di surga. Nah, fil jannatin, di dalam surga. Syajaratan, satu pohon. Yasiru raqibu fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Kemarin Nabi menceritakan sifatnya ahli neraka. Sekarang dibawa pula kita dek Nabi ke dalam surga. Dinampakkan, ditengokkan dek Nabi model pun dalam surga. Di dalam surga ada satu buah pohon. Yasiru raqibun fi zilliha, bernaunglah orang-orang di bawahnya, cuman dalam keadaan berjalan. Nah, ada yang berhenti, ada yang berjalan. Cuma lamanya berapa? Besarnya pohon itu, naungan pohon itu berapa? Kecil Nabi, fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Lama berjalan dengan 100 tahun lamanya, la yaqta'uha, pohon itu belum selesai untuk kita lewati. 100 tahun di bawah pohon tujuh waktu berjalan. Raqib, raqib dalam berkendaraan, bukan berjalan kaki. Raqib, raqib ni pakai kendaraan. Di bawah pohon tujuh gitu selama 100 tahun, la yaqta'uha. Kecil Nabi, tidak selesai engkau melewatinya. 100 tahun juga di bawahnya. Nah, berapa nikmat daripada nikmat Allah, keagungan daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mi'ata amin raqibun fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Itu salah satu daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah seorang salafus saleh, ada daripada orang-orang saleh, dia pernah berjanji di antara mereka sesama mereka. Jadi apa-apa jumpa pak aku berjanji, besok besok di bawah batang kayu di Sarugoyo kecilnya no. Apa maksudnya no? Batang kayu belah maksudnya. Ya bisa saja dengan kuat apa, dengan qudrat dan iradat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fil jannati syajaratan yasiru raqibun fi zilliha mi'ata amin la yanqati'. Begitu besarnya, begitu luasnya, begitu panjangnya, sampai 100 tahun perjalanan pun itu belum selesai untuk kita melewatinya. Nah, kenapa dengan pohon disebutkan di dalam surga? Kenapa ada dengan pohon? Nah, maka di sini disebutkan fa innan nabata ashrafa minal hajara. Maka dari sini disebutkan pohon itu lebih mulia daripada batu katanya. Kenapa? Disebutkan di sini bahwa sesungguhnya batu adalah benda yang ia tidak berubah. Dapat dikata keteknya sampai besok-besoknya tetap keteknya. Kalau gadangnya sampai besoknya tetap gadang. Batu tidak pernah batu itu mengecil kecuali kalau pecahan.
Nak pernah pula batu tu mengadang, nak ada. Tapi dengan batang kayu bisa, ketika ia dipupuk, ketika ia disiram, dia besar. Ketika ia tidak dipupuk, dia disiram, dia layu, dan bahkan dia bisa mati. Nah, maka oleh karena itu ulama tasawuf sebagian ada menghukum pohon itu ada pohon yang mukmin, ada pohon yang tidak mukmin katanya. Jadi ada pohon tu pohon yang beriman, ada pohon tu pohon yang tak beriman pula katanya. Di antara pohon yang beriman, pohon kurma yang menjadi saksi ketika Nabi berkhutbah. Kenapa dengan pohon bisa berbicara, bisa menangis? Ya, hadis sahih, hadis dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi berkhutbah, pohon tadi bergetar, pohon kurma tadi bahkan mengeluarkan isakan tangis. Saking kuatnya tangisan itu merengek-rengek seperti onta yang akan melahirkan. Hadis, cek hadisnya sahih. Ketika Nabi dan berkhutbah, jadi ada apa? Kok sahabat seluruhnya, jamaah yang hadir keseluruhan itu menengok pohon kurma tadi bergetar, ya, merengek-rengek, kemudian menangis, mengeluarkan suara-suara yang membuat para sahabat takut. Bahkan saking kuatnya suaranya itu seperti onta yang akan melahirkan. Hadisnya sahih. Setelah Nabi berkhutbah, Nabi turun, Nabi datangi pohon tadi. Kata Rasulullah, ya nakhlah, hai pohon kurma, kenapa? Ada apa? Kata baginda Nabi SAW. Dijawablah, kenapa aku menangis? Ada apa? Jadi kata pohon ini, pohon berbicara dengan baginda Nabi SAW. Madzan bi ya Rasulullah, apa kesalahan aku? Apa dengan dosaku sehingga engkau tak lagi memegang aku? Jadi dulu Nabi sebelum ada sahabat pandai membuatkan mimbar, Nabi itu berkhutbah kadang menyandar ke pohon kurma tadi. Kadang Nabi menyandar ke pohon kurma tadi, kadang Nabi pecik pohon kurma tadi ketika Nabi berkhutbah. Tapi dengan bergantinya waktu, berganti waktu, ada kawan yang pandai membuatkan mimbar. Dibuatkanlah mimbar macam tangga saja oleh sahabat Nabi SAW. Akhirnya setiap Nabi berkhutbah, Nabi tidak lagi memegang pohon kurma, tapi Nabi langsung naik kepada mimbar. Menangis dia, tergisa-gisa. Ada apa? Ma baru, kenapa? Jadi kata pohon ini, ya Rasulullah, madzan bi, apa kesalahan aku, apa dosaku sehingga engkau tak lagi memegang aku, engkau tak lagi menyandarkan tubuhmu kepadaku? Yang kata baginda Nabi, tak ada, karena sudah ada yang membuatkan. Jadi ujungnya apa kata baginda Nabi? Wa anta syajarun fil jannah, engkau adalah pohon yang ada di surga. Baru diamnya tak menangisnya lagi. Hadisnya sahih. Itu salah satu pohon yang mukmin. Itu saya dengar kalam itu dari Syekh Abdul Rahim Ar-Rukaini di Sudan. Di Sudan itu ada seorang waliullah, muassis tariqah Ar-Rukaini. Beliau kemana-mana tak pernah pakai sendal, ya, tapi jamaahnya kalau dalam pengajian itu tak pernah 7.000 8.000. Saya pernah hadir di majelis beliau dan saya pernah dapat ijazah dari beliau. Itu orang tak pernah pakai trompa, tak pernah pakai trompa, tapi memang cukup berwibawa sekali. Tak kenapa nak dia pakai trompa, tak tahu, saya pun tak berani bertanya. Tapi dari kalam beliau lah yang saya dengar, pohon kayu itu ada pohon kayu yang mukmin, ada pohon kayu yang kafir. Setelah saya cari riwayat-riwayat hadis, saya cari beberapa marajih, referensi, jumpa saya, ya ada yang mukmin, ada yang kafir. Di antara yang mukmin itulah pohon yang menangis ketika Nabi dalam berkhutbah. Mana lagi pohon yang mukmin? Pohon kurma yang berpindah yang dibeli oleh Abu Bakar, yang Abu Dujanah bertetangga dengan seorang munafik. Kurma aku kurma munafik, cuman condong ke rumah Abu Dujanah. Pernah kita riwayatkan hadisnya. Ya, setiap subuh Abu Dujanah aku tak pernah sampai selesai salat zikir. Setelah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung Abu Dujanah aku pergi keluar cepet. Nak sempat berzikir, nak sempat berdoa. Sekali je perhatian Nabi, dua kali diperhatian Nabi, tiga kali Nabi berkata, hei Abu Dujanah, kata Rasulullah, wa ma hajataka lillah, engkau tak punya hajat kepada Allah, duduk dulu baru engkau zikir dulu baru pulang.
Apakah engkau tak punya hajat kepada Allah? Duduk, zikir dulu, setelah itu baru balik. Abu Dujana menangis aja di pintu masjid. Kata Abu Dujana, wa ma hajati lillah. Bukan aku tak punya hajat kepada Allah ya Rasulullah. Kenapa engkau cepat pulang? Kata Abu Dujana, aku punya 5 orang anak dan aku bertetangga dengan seseorang yang memiliki pohon kurma yang condong ke arah rumahku. Kalau aku terlambat pulang dari masjid ini ya Rasulullah, anak-anakku lebih dahulu bangun, dia pulang, dia keluar daripada rumahnya, dia akan mengumpulkan kurma-kurma daripada tetangga aku ini dan ia makan kurma itu ya Rasulullah. Pernah ya Rasulullah, ya kami dah 3 hari tak makan ya Rasulullah, kami cuma dengan minum air saja. Pas bangun itu aku terlambat pulang dari masjid, aku lihat di mulut anakku sudah berada kurma yang jatuh tadi. Aku paksa anakku untuk mengeluarkan kurma itu dari mulutnya ya Rasulullah. Aku katakan kepada anak-anakku, nak, karena ini abah masuk neraka, karena ini abah masuk neraka, nak. Anak-anakku pun menangis yang mengeluarkan kurma itu karena anakku dalam keadaan lapar ya Rasulullah. Seluruh sahabat yang hadir menangis. Nabi pun seperti itu. Rupanya ada yang seperti itu, tetangga yang karena angin kencang jatuh ke rumahnya. Jadi Abu Dujana kok capek pulang, dikumpul dia Abu Dujana tadi, diantarlah ke rumah tetangga tadi. Kecil Nabi ke Sayyidina Umar beli kurma tetangganya Abu Dujana dengan 10 kurmaku di surga, kecil Nabi. Baik ya Rasulullah. Baiklah Sayyidina Umar. Abu Dujana lah dulu baik Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, fulan, ya Umar, ini engkau yang punya kurma ni? Iya. Kata Sayyidina Umar, Nabi mengatakan Nabi akan membeli satu ni dengan 10 kebun di surga, 10 pohon di surga. Satu ni dengan 10 pohon di surga. Engkau beri ini ke Abu Dujana, engkau dapat 10 kurma di surga. Kata munafik ni, dah, wa ma yashtari li Muhammad. Aku tak nak berjual beli dengan Muhammad. Ini yang punya munafik. Muhammad jual beli dengan surga, aku tak mau. Aku maunya cash. Ya, aku maunya lihat nampak barangnya. Umar geram. Umar nak marah tapi cuma diizinkan untuk menanya kurma tetangga Abu Dujana. Balik Sayyidina Umar ni, jemaah masih di masjid subuh. Balik Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, izin ya Rasulullah, si fulan tadi tak mau berjual beli dengan kita ya Rasulullah. Huwa munafik, dia munafik ya Rasulullah. Jadi dia inginkan apa? Dia ingin berjual beli cash ya Rasulullah. Berdirilah orang kaya, tu gunanya solat berjemaah. Ta'awan kita tu, ta'awun saling bersama gitu tu ada. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku beli satu pohon kurma tetangga Abu Dujana itu dengan 10 kurma aku yang ada di Ruhaibah. Sayyidina Abu Bakar tu punya kebun kurma yang paling indah, paling bagus dan kurmanya paling cantik. 10 pokok dia dapat, itu diberikan kepada Abu Dujana. Datang Abu Bakar, kata Abu Bakar, aku beli ini, kau berikan ini kepada Abu Dujana, kau ambil 10 pohon kurma aku yang ada di Ruhaibah. Boy, senang betul hati si munafik ni. Oh, senang betul hati dia mau dia. Tapi yang namanya munafik licik. Jadi kata dia kepada istrinya, kita memiliki 11 pohon kurma sekarang. Pohon kurma kita bertambah, kata dia ke istrinya. Apa bertambah pula bang? Ya, 10 punya Abu Bakar, 1 yang depan rumah kita tu. Itu kan sudah kita beli, sudah diberikan ke Abu Dujana. Enggak, nanti kita pasang goni di atasnya. Pasang goni di atas, kalaupun koncang angin, badai pun tetap kurma jatuh ke goni, tak ke rumah Abu Dujana. Berikutnya turunan goni itu dek si munafik tadi, yang punya munafik. Akhirnya tapi walhasil, singkat cerita di hadis itu, Abu Dujana sudah tidak cepat-cepat lagi pulang ke rumahnya karena kurma tak ada jatuh ke bawah. Akhirnya lama waktu Abu Dujana pun sudah nikmat ibadah di masjid, tapi ada yang melapor ke Rasulullah bahwa Abu Dujana belum menikmati kurma yang dibeli oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena si munafik memasang goni di atasnya, kemudian goni itu mereka ambil pada setiap paginya. Jadi kata Nabi, subuh besoknya ke Abu Dujana, kata Nabi, sudah engkau nikmati kurma itu? Kata Nabi kepada Abu Dujana, belum ya Rasulullah. Kata Nabi, sebentar lagi itu engkau nikmati dan itu milik engkau.
engkau. Yalah, pulanglah Abi Dujana. Pas Abi Dujana pulang, nampak dia Abi Dujana kok pohon kurma itulah di halaman rumahnya. Pindah saja tuan pohon kurma ke halaman rumah Abi Dujana. Itu salah satu pohon yang artinya salah satu pohon yang mukminah tadi itu. Ya gitu. Bukan digali, nak ada siapa lah kau menggali, nak ada dah. Apa kau menggali, nak ada dah. Pindah seorang saja ni. Itu mukjizat Nabi SAW. Nabi kecil di masjid, sementara itu tu ya engkau menikmatinya. Ya pindah. Pasnya Abi Dujana pulang, tak kajak Abi Dujana rupanya kurma itulah dibawa di muka halaman rumahnya. Gitu. Tu Nabi disawak nak isana. Mana lu disawak pindah petang mangga selepas niang wa ada laka tetangga pai sarok punya berpelampir. Kalau disawak pindah lo apa ke tanaman tetangga yang membebek sarok ke rumah awak. Kok buah ke awak aja kan. Kalau buah jatuh ke rumah orang tua dia jelas ke orang tua bapak ibu. Ikut dia payantan kawa iolo atarimu katamu akawak pun tidak ada lo katamu kenapa. Memang punya awak karena batangnya dia awak. Tapi tetangga tu kadang menyapu saroknya. Apalagi kalau pas hujan, badai, angin. Kadang buah dan kainnya tu jatuh dia ambil salah dia. Ikut dihantar kawak kau buah mangga jatuh ke batang kami simpan lupa. Ayalah makasih yo la ilaha illallah. Itu kalau yo dan model itu berarti tidak jemaah Masjid Al-Furqan nama itu tu. Nak pandai nak mengaji hadis, pandai nak mengaji tafsir segitu. Kalau itu diambil yo, tu yo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dalam mangga ni, ayo ambil sajalah. Apa perlu dia itu kecil. Besok kalau ada nak jatuh ambil salah tu baru hendak. Dia ikut aja. Tiga nyobok ke dapur ke rumah ada. 5 bawa nak jawasuan tetangga tu. Jangan mengaji je lah kalau kamu di itu. Tu pandai mengaji saja. Kau nak tafsir, kau nak hadis, kau nak fikir, berarti hati mana ada masalah. Letak nggak tu ibu? Ya tak harus dikarihan, yang dibuat dikasar, nanda ya. Iya namanya kaji. Kadang mengaji sana lain, yang amalan dimendak. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pakai cik orang Aceh, angin jak ragap preh je lah. Tak ada cik je singgah cik je lah. Harus kadang terburuknya orang nak mengaji ke pulau dek gara-gara surang orang nak mengaji perangai dan model itu. Model itulah orang-orang pengajian gini cik mengaji sana lainnya cik akan usah dia orang buruk daripada surang ini orang. Kalau bahasa Padang nama macam miluk macam tu cirinya je kata. Ada orang kan ada. Ada orang kan ada. Tu orang pengajian model itulah tu mengaji yang lainnya cik wirid biung ngaji pun tapi jadi minta ya tak bu. Ini kadang apa-apa, kalau nak kata-kata, kadang orang itu minta lah. Itu jadi ada yang mukminah, ada yang kafir. Kalau pohon begitu juga, pohon yang kafir mana? Pohon yang disebut di dalam hadis apa namanya gharnir. Apa nama pohon tadi? Yang ketika awak menyuruh di bawahnya. Ini mengecekkan ke Dajjal besok. Ya Dajjal, tentara Dajjal, ada mukmin, kau mukmin ada di bawah kau, Muslim ada di bawah dan kau hanya sedang berlindung. Datanglah tentara Dajjal, dibunuhnya gitu. Ada hadis dalam Sahih Bukhari. Itu tanda pohon kayu yang kafir, kecek beliau dalam syarah. Nah, itu. Jadi banyak ada lagi yang kisah yang pohon yang kafir itu yang ketika itu apa? Yang termasuk dia menyaksikan si Fir'aun karena disuruh Fir'aun mengecek aku cik Fir'aun mengeceknya pohon tadi mengatakan bahwa yo Fir'aun ku ikut ini kena disihir oleh Fir'aun. Begitu dia. Jadi ini salah satu syajarah fil jannah, ini salah satu syajarah yang ada di surga. Ya, salah satu di antara pohon juga yang ketika Nabi kita dilahirkan itu, ya, syajaratun fudu' katanya kan. Disebutkan di dalam rawi Barzanji itu ada itu. Ketika Nabi SAW lahir, pohon kayu itu pun menunduk pohon kayu tadi. Ya, ketika Nabi digendong oleh Sayyidatuna Ummu Aiman, Nabi digendong oleh Ummu Aiman, dibawa ke tampek kakek, dicalian ke kakek, kau anak, kau cucu engkau lahir.
kakek Nabi ketika itu sedang jo Abu Jahal. Dengan Abu Jahal ketika itu. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi sedang dengan Abu Lahab. Menengok menengok kakek Nabi gembira seperti itu dalam riwayat hadis. Abu Lahab kok pulang pula lagi. Nyagi tahu kawan-kawannya di Abu Lahab tadi, cucu sianu lalai, cucu sianu lalai. Apunya budaknya, itulah nyo merdekakan budaknya di Abu Lahab tadi tu. Merdekakan dia budaknya. Adik saking bahagianya dengan kedatangan, dengan kelahirannya Sayyidil Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini pohon yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, ini pohon yang ada di surga. Ya memang kalau wak bercerita serugo, wak bercerita neraka memang bercerita tentang iman. Itu saja. Karena tak teraba oleh akal, tak teraba oleh pikiran, dan tak teraba oleh mata. Tapi yang bisa memikirkannya, yang bisa menerimanya qalbun salim. Hati orang mukmin yakin, ia seyakin-yakinnya ada surga dan ada neraka. Kalau orang munafik, dia ceritakan kepada orang surga neraka itu cerita fiktif. Tak ada duduk kecilnya loh. Cerita serupa untuk menambah semangat beribadat. Cerita neraka untuk menakutkan kita terhadap azab. Sebenarnya surga neraka itu tak ada kecil orang liberal. Kalau kita seorang mukmin, memang walaupun dia tidak ternalar oleh akal, tidak terpikirkan oleh pikiran kita, tapi qalbun salim, iman, hati yang selamat, bisa menerima kisah tentang surga dan neraka. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Inilah kajian kita pada subuh yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat.